Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Kalau sama yang baik, yang lurus ada. Kalau yang lurus itu Wahabi tuh gak ada yang lurus, Ustaz. Memang apa ya? Ya bengkok-bengkok lah. Wong itu memang jalan terjal, jalan bengkok memang. Sampai kapan kita selesai dengan Wahabi? Mungkin sebentar lagi selesai. Sebabnya? Kan sudah gaduh di Saudi. Oh, ya dana. Ya dana sudah. Ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarnya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi dalam rangka memurnikan Islam, maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme. Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Kata beliau begini, ini bahasanya bahasa ejaan lama. Ya, karena buku ini sempat dilarang. Di Bawah Bendera Revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga. Itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang menuduh Wahabi. Dia nggak tahu. Saya katakan Soekarno sendiri, Bung Karno sudah mengatakan tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam. Bukan saya membenarkan perkataan, tidak. Artinya ya antum sendiri tahu lah tentang Soekarno, ya, tentang Bung Karno. Saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang Wahabi ini. Beliau menjelaskan begini, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah, nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ini perkataan Soekarno. Ini dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi halaman 390. Cetakan yang ketiga tahun 1964. Kemudian saya bawakan lagi perkataan beliau lagi. Kalau saya bawakan perkataan bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya, bukan.
Artinya ada perkataan yang bagus boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini. Kok dia seperti itu tahu? Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Soekarno bukan ustadz, bukan dai, tapi kok bisa tahu dia? Kata Bung Karno begini, maka saya kira, ini di halaman yang lain ini, maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan. Dari dulu pun sudah berbuat kesalahan. Apa? Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid. Umat Islam melepaskan tauhid. Banyak yang menyekutukan Tuhan. Maksudnya apa di sini? Berbuat syirik. Banyak yang musyrik. Beliau jelaskan lagi di sini. Orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri. Kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqah yang berbantah bersaing satu sama lain. Sampai akhir, situ sepotong saya tulis. Saya nukil itu. Ini di halaman 480, 481. Banyak lagi perkataan para ulama yang lain tentang tuduhan-tuduhan bahwa kita justru mendakwakan dakwah yang Insya Allah benar. pada kesempatan bahagia ini kita akan sama-sama mempelajari sedikit dari sejarah seorang alim dari kalangan para ulama ya, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang memiliki jasa yang besar ya dalam dakwah, dan diantaranya berdirinya negara Arab Saudi yang kita tahu adalah negara yang berusaha untuk menjalankan syariat Islam dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Demikian juga dakwah yang menyeru kepada tauhid dengan secara terperinci dan memerangi kesyirikan secara terperinci dan juga kebid'ahan secara terperinci. Dan beliau Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala ya ditentang oleh banyak orang, bahkan banyak di antara mereka yang memunculkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Nanti akan kita singgung di akhir pengajian ya, seperti menuduh bahwasanya beliau mengaku sebagai seorang nabi ya, atau menuduh beliau benci atau tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tuduhan bahwasanya ya beliau adalah mujassim atau suka mengkafirkan kaum muslimin ya, dan yang lain-lainnya insyaallah banyak sekali, dan insyaallah akan kita singgung di akhir pengajian ya. Dan barang siapa yang mempelajari buku Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, tentu dia tahu ini adalah semua adalah kedustaan ya. Dan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala jauh dari segala tuduhan tersebut. Kita lihat betapa banyak orang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, bahkan sampai di tanah air kita. Ya, sampai tanah air kita ya. Belum lagi kalau kita bicara di negara-negara besar seperti contoh Kuwait ya, yang mereka juga berdakwah dengan metode Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Contohnya Qatar ya, yang juga mereka berdakwah dengan metode dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala. Bahkan masjid di Qatar adalah Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Sampai mereka bangun Istiklalnya Qatar lah, adalah namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Saya pernah ke sana ya. Belum lagi misalnya kita bicara tentang jamaah-jamaah seperti jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah yang ada di Mesir. Dan seperti di tanah air kita tahu ada dua Jum'iyah atau organisasi besar Islam di tanah air kita, yaitu misalnya organisasi Persis dan Muhammadiyah ya. Ya, kalau ternyata Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengaku sebagai nabi, misalnya suka mengkafirkan, suka menumpahkan darah kaum muslimin sebagaimana mereka tuduhkan, pasti akan nampak pada negeri-negeri tersebut atau organisasi tersebut ya. Hal ini tidak kita lihat pada kerajaan Arab Saudi yang begitu mengayomi kaum muslimin. Tidak kita lihat pada Kuwait, tidak kita lihat pada Qatar ya. Dan kita tidak lihat pada misalnya organisasi Persis atau organisasi Muhammadiyah ya. Sehingga sebenarnya sangat nampak bahwa itu hanya kedustaan. Kedustaan yang dilancarkan oleh orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Ya.
dan kedustaan tersebut sampai sekarang masih laris ya. Nanti kita akan sebutkan sumber-sumber dosa tersebut dengan nukilan-nukilan dari buku-buku mereka agar kita tahu bahwasanya apa yang diutarakan oleh mereka sampai saat ini hanyalah kedustaan yang dipaksa-paksakan yang tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Sekarang seperti dakwah salafiyah, ya dakwah sunnah yang tersebar di tanah air alhamdulillah taala dengan berbagai macam yayasan-yayasannya, kemudian juga dengan banyak sarana-sarana seperti radio dan televisinya, kemudian juga dengan banyak dai-nya ya, dengan banyak pondoknya. Itu semua tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Tidak ada yang sesuai dengan tuduhan tersebut. Ini semakin membuktikan bahwasanya ya tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah kedustaan. Kalau seandainya tuduhan-tuduhan tersebut ada satu saja yang benar, maka akan nampak pada dakwah yang sudah tersebar di dunia, demikian juga di Nusantara. Namun sebagian orang tatkala tidak memiliki bahan untuk menjatuhkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang mereka gelari dengan dakwah Wahabiyah, maka mereka terpaksa berusaha melariskan tuduhan-tuduhan dusta tersebut ya di kalangan masyarakat, dan banyak orang-orang yang jahil yang tidak mengerti akhirnya termakan dengan kedustaan tersebut. Ya, saya hanya ingatkan kepada mereka bahwasanya mereka yang sering mengusung kedustaan tersebut, mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh pada hari kiamat kelak berhadapan dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang memiliki jasa yang besar sampai berdiri suatu negara Islam yang tadinya sebelumnya negara tersebut penuh dengan pemerintahan-pemerintahan kecil, negara-negara kecil yang saling berperang, menumpahkan darah. Dengan adanya kerajaan Arab Saudi maka bersatulah kaum muslimin di Jazirah Arab. وفي بالعربي نجيب بالعربي اللي هو بدون اي نعم بدون تجيبه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. الله يوفقك. امين 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 يا رب ويساعد امين ويصلح القلوب ويجمع على خير يبقى دعوه للزوج والمراه. مشرقه